Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Iriani, NPM 20.12.5080 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 1C. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 4 materi. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca, dan keempat, keterampilan menyimak. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan jika diartikan itu erat dengan etika atau perilaku kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Tentu saja, hal ini menjadi penting untuk dipahami. Bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang lain, misalnya kepada teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Di dalam penjelasan kali ini, ada 2 aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa itu dapat dikatakan santun atau tidak santun. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistik. Kesantunan linguistik ialah ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata tersebut santun atau tidak santun. Linguistik ini cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus. Dan yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik adalah ukurannya makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna beda dengan arti. Makna itu lebih dalam. Makna ini kaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik itu tadi adalah kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan, yaitu kata atau kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam kesantunan linguistik akan dikhususkan kepada kalimat atau kata imperatif atau kalimat perintah. Mengapa kesantunan linguistik berfokus pada kalimat imperatif? Karena alasannya kalimat perintah atau imperatif itu cenderung untuk tidak santun dan cenderung sekali mengandung makna ketidaksantunan. Karena kalimat perintah itu kalimat yang menyuruh atau meminta. Jadi akan dibahas tentang kalimat imperatif agar bisa dikatakan santun. Dan apa cirinya jika dikategorikan tidak santun? 1. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat fonetik. Yang keempat, ungkapan penanda kesantunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang panjang pendek tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan imperatif atau tuturan perintah. Di sini maksudnya semakin panjang sebuah kalimat tuturan, maka akan menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin pendek kalimat tuturan, maka akan semakin tidak santun. Sebagai contoh ada 3 buah kalimat. Yang pertama, daftar hadir itu. Yang kedua, ambil daftar hadir itu. Yang ketiga, ambilkan daftar hadir itu. Di antara kalimat 1, 2, dan 3, tentu saja yang paling panjang ialah kalimat yang ketiga, dan itu dianggap lebih santun daripada kalimat 1 dan 2 yang lebih pendek. Kedua adalah tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Contohnya, ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu cepat. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, yaitu cepat bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Nah, katanya tadi urutan tuturan itu dapat menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun ataukah tidak santun. Dari kalimat tadi
Tentu saja kalimat yang pertama dikatakan lebih santun, karena kalimat pertama dia mengemukakan tuturan alasan dulu, baru kalimat perintah. Bersihkan dulu cepat. Alasannya dulu yang diberitahukan, baru kalimat perintahnya. Nah, itu katanya cenderung untuk membuat kalimat itu santun dibandingkan dengan kalimat perintah dulu, baru alasannya. Urutannya berbeda dari kalimat yang pertama, cepat bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Jadi ini bisa kita aplikasikan dalam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Utarakan dulu alasannya, baru kemudian meminta sesuatu atau memberikan perintah. Kemudian yang ketiga, intonasi dan isyarat kinestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Jadi kalau yang pertama tadi semakin panjang tuturan, maka itu akan semakin santun. Beda dengan intonasi atau isyarat kinestik. Jika intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, itu justru akan mengakibatkan atau kecenderungan menjadi tidak santun. Misalnya, kirim surat itu kirim. Nah, itu cenderung tidak santun karena intonasinya yang dipanjangkan. Ketimbang misalnya kirim surat itu. Nah, beda ya. Jadi intonasi yang dipanjangkan itu akan mengakibatkan tidak santun. Tapi kalau kalimatnya yang dipanjangkan, itu akan membuat sebuah kalimat itu menjadi semakin santun. Jadi intonasi ini berhubungan dengan mimik wajah. Bagaimana ekspresi wajah yang ramah, kemudian ekspresi wajah yang marah. Itu akan mempengaruhi kesantunan berbahasa seseorang. Walaupun kalimatnya panjang, tapi yang pertama, semakin panjang kalimat maka akan semakin santun. Tetapi walaupun kalimatnya panjang, tetapi diungkapkan dengan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan, akan mengakibatkan kalimat yang dia tuturkan itu kurang kesantunannya. Dan yang keempat ialah pemakaian penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ini ada 3 macam. Kata yang merupakan penanda apakah kalimat itu santun atau tidak santun. Yang pertama kata tolong, yang kedua kata mohon, dan yang ketiga kata silahkan. Nah, 3 kata ini jika kita masukkan dalam tuturan perintah, maka tentu saja akan menjadi lebih santun. Misalnya kita ambil dari kalimat yang pertama tadi, ambil daftar hadir itu. Jika ditambah lagi dengan kata tolong di depannya, tolong ambil daftar hadir itu. Tentu saja penggunaan yang ketiga tadi itu menjadi kalimat perintah itu semakin santun. Kemudian ditambah lagi dengan intonasi yang baik dan ramah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kesantunan yang diukur dari segi pragmatik tuturan. Yang mana pragmatik ini bahwa yang kita ukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Yang mana kesantunan pragmatik sangat bergantung pada konteks. Konteks ialah segala sesuatu yang melatar belakangi teks, yang melatar belakangi tuturan. Konteks ini ada banyak sekali, misalnya bisa berupa waktu, tempat, ataupun situasi. Misalnya, apakah penutur itu dalam situasi psikologisnya sedang sedih atau marah, itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian yang namanya konteks bisa bergantung pada pihak yang menjadi pihak pembicara. Misalnya siapa lawan bicara kita, apakah dia teman, orang tua, atau orang yang tidak kita kenal sekalipun. Pihak atau orang lain yang menjadi lawan bicara kita itu bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa kita. Misalnya ketika kita berbicara dengan dosen, tentu saja para mahasiswa berusaha untuk bersikap atau berbicara sesantun mungkin. Nanti akan berbeda dengan kita berbicara dengan rekan sejawat atau teman sekelas. Kemudian ada tujuannya, maksudnya, nada, dan lain sebagainya. Ada banyak yang melatar belakangi sebuah kata atau kalimat yang namanya adalah konteks. Baiklah, itu tadi materi tentang kesantunan
kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik berdasarkan tuturan imperatif. Dan yang terakhir ialah faktor-faktor penyebab bahasa menjadi tidak santun. Yang pertama, kritikan secara langsung menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Dan yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Yang di sini saya akan membahas tentang berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar dapat berbicara dengan terampil. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Yang pertama, kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri atau yang disebut dengan inner beauty. Dan yang kedua, fokus kepada para pendengar. Yang ketiga, menguasai proses. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini bisa kita bangun atau bisa kita latih dengan 3 hal. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini sangat penting apabila bagi pembicara pemula. Persiapan ini termasuk 1. Menguasai atau membaca materi sebelum tampil untuk menyampaikan materi. Yang kedua, memahami materi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berlatih di depan cermin atau berlatih di depan kamera menggunakan handphone. Yang kedua, berpikir positif. Jangan merasa rendah diri, hilangkan pikiran negatif dan ubah menjadi pikiran positif. Untuk bisa menjadi terampil dalam berbicara, itu hanya perlu jam terbang. Jam terbang adalah kesempatan-kesempatan yang harus dilalui untuk melatih keterampilan berbicara. Dan yang ketiga adalah performance. Ciptakan penampilan Anda. Jangan lupa senyum 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Lakukan selama 7 detik. Karena kalau berbicara banyak senyum, itu akan membuat rileks ketika berbicara. Kemudian orang yang mendengarkan pun pasti senang. Karena selain senyum adalah ibadah, senyum juga menular kepada orang yang melihat. Dan yang keempat, berbicara dengan energik atau bersemangat. Bersemangat di sini artinya tidak loyo, tidak malas, dan tidak datar. Yang kelima, jadilah pribadi yang unik. Karena orang yang unik biasanya akan mudah diingat orang lain. Bagaimana cara mencari keunikan itu? Coba selami diri Anda. Kira-kira hal unik apa yang tersembunyi di dalam diri? Dan yang kedua, kualitas materi. Untuk menciptakan materi berkualitas, tentu saja memerlukan keahlian khusus. Ada kala materi itu menarik, tetapi disampaikan dengan tidak menarik, atau sebaliknya, materi itu tidak menarik tetapi disampaikan dengan menarik. Ini berarti ada keahlian si pembuat materi. Bagaimana menyusun materi yang terstruktur? Terstruktur maksudnya materi yang dibawakan ada susunan-susunannya, sehingga memudahkan para pendengar untuk memahami materi secara keseluruhan yang disampaikan ketika presentasi. Adapun untuk membuat materi harus memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya. Apakah mereka anak-anak, orang tua, atau mahasiswa? Jangan sampai nanti salah sasaran. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Jadi, berbicara itu tidak hanya sekedar mulut yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh juga bisa berbicara. Contohnya senyum 227, kontak mata. Kontak mata di sini artinya menatap orang yang menjadi pendengar kita. Ketika menjelaskan, pandanglah yang menjadi pendengar kita.
Kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca di sini termasuk dari keterampilan berbahasa. Apa saja keterampilan berbahasa? Yang pertama, keterampilan berbicara. Yang kedua, keterampilan menyimak. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan keempat, keterampilan menulis. Keterampilan membaca dalam membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaannya. Bedanya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Jadi, membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Teknik membaca dalam membaca kritis dinamai dengan teknik SQ3R, yaitu survey, question, R yang pertama adalah read, R yang kedua adalah research, dan R yang ketiga adalah review. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik membaca SQ3R adalah yang pertama, survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum atau bacaan yang akan dibaca. Dalam survei, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Membaca judul buku. Mengapa perlu membaca judul? Karena biasanya judul ini merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku. Biasanya judul ini ada di depan buku atau di depan bacaan. Yang kedua, membaca pendahuluan. Jika pendahuluannya terlalu panjang, maka baca saja paragraf pertamanya. Mengapa pendahuluan perlu dibaca? Karena di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait buku yang dia tulis. Bertujuan untuk apakah buku itu ditulis? Biasanya di dalam pendahuluan itu dijelaskan. Oleh karena itu, ketika kita membaca buku, baca dulu pendahuluannya. Jangan langsung membaca isi. Ternyata di dalam pendahuluan dijelaskan tujuan beliau menulis buku tersebut. Yang ketiga, membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Kemudian, baca kalimat pertama di bawah heading, karena ada punya kata kunci dalam setiap bacaan. Biasanya, kata kuncinya ide pokok ada di awal kalimat atau akhir kalimat. Kemudian, selain itu, baca juga judul tiap peta. Biasanya di setiap buku ada memberikan peta atau bagian atau gambar-gambar. Biasanya itu memiliki informasi penting yang harus kita baca untuk mengetahui gambaran secara umum. Karena ini merupakan langkah survei. Survei itu hanya sekedar mengetahui gambaran umum saja. Nah, setelah dibaca, baca judulnya, baca judul peta atau bagian tadi. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau di akhir buku. Biasanya di dalam buku perkuliahan di setiap bab itu ada pertanyaan-pertanyaan. Baca saja pertanyaan di akhirnya. Kalau kita baca, kita seolah-olah sudah diperkenalkan dengan isi buku itu secara keseluruhan. Karena biasanya pertanyaan itu akan memancing jawaban yang merupakan intisari-intisari dari bacaan tersebut. Setelah kita melakukan yang dijelaskan tadi, itu artinya kita sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu survei. Kemudian langkah yang kedua adalah question. Question artinya pada saat kita membaca, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya, ketika menemukan heading-heading yang bercetak tebal, buatlah pertanyaan dari buku. Apa saja pertanyaannya? Misalnya, dapat menggunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain-lain. Ingat, 5W 1H. Ada heading yang dicetak tebal, yaitu pengertian kalimat efektif. Itu
yaitu contoh heading yang dicetak tebal dalam bacaan. Lalu, bikinlah pertanyaan dengan memberikan atau menambahkan kata bagaimana. Bagaimana pengertian kalimat efektif atau apa pengertian efektif. Jadi, mudah untuk membuat pertanyaan. Tinggal ditambahkan kalimat tanya yang ada pada heading atau subjudul yang dicetak tebal. Kemudian, setelah dilakukan question, maka kita akan masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu read, kegiatan membaca. Yang mana membaca ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan baca ini bukan hanya sekedar membaca keseluruhan atau membaca biasa saja. Tapi dalam kegiatan membaca ini, si pembaca itu mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi dia lakukan. Misalnya, pertanyaan apa pengertian kalimat efektif? Maka, di dalam kegiatan membaca, dia berusaha mencari dan menemukan jawaban yang tadi dia tanyakan. Misalnya, dia menemukan pengertian membaca adalah ditemukan misalnya di paragraf kedua. Dia langsung loncat di paragraf kedua. Jadi di sini juga dapat menghemat waktu karena kita hanya berfokus pada apa saja yang ingin kita lakukan. Dan yang keempat adalah riset. Riset ini dilakukan ketika sudah selesai membuat pertanyaan dan mencari jawaban. Setelah selesai dalam satu bab, stop. Stop di sini dalam artian si pembaca mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang dia ajukan itu ada jawaban di dalamnya bacaan dia. Jika belum menemukan, maka kembali ke bagian awal. Setelah menemukan, lalu yang dilakukan si pembaca ialah mengetes daya ingat. Misalnya, bukunya ditutup dulu, kira-kira tadi yang dibahas atau ditanyakan pada subbagian pertama, misalnya pengertian, kemudian dia mengetes ingatan dia, apakah dia ingat ataukah ada yang lupa. Ini langkah yang dilakukan pada saat riset. Dan yang kelima adalah review. Review ini kegiatan mengembalikan bacaan yang dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawabannya? Baru setelah ini kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Setelah selesai melakukan langkah SQ 3R, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan mahasiswa atau dilakukan pembaca ialah menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Dalam kegiatan ini, mahasiswa atau pembaca diharapkan untuk bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan oleh si penulis. Namun, hal yang dapat dilakukan adalah mencari data atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis. Untuk itu, perlu juga mahasiswa atau pembaca sekalian bersikap tidak mudah percaya atau skeptis terhadap informasi-informasi yang disajikan dalam bacaan atau tulisan. Apalagi pada zaman sekarang, di zaman ini, semua kecanggihan baik itu tulisan yang disebarluaskan di media sosial atau media massa, itu kadangkala informasi yang disajikan ada yang berupa penipuan atau hoax. Nah, jadi jangan mudah ketika menemukan fakta ini langsung percaya. Itu bukan sikap pembaca kritis. Sikap pembaca kritis adalah yang pertama dilakukan tidak mudah percaya dulu terhadap informasi yang disajikan. Yang tadi disajikan dalam tulisan atau bacaan. Pembaca kritis ini berkaitan pula dengan yang namanya sintesis. Secara sederhana, misalnya kita dihadapkan dengan 3 buah buku yang berbeda-beda. Tapi ketiga buah buku yang berbeda ini ada kesamaannya, yaitu membahas sebuah pendapat atau persepsi. Nah, ketiga buah buku yang disajikan kepada kita, kemudian kita baca. Setelah kita baca, ternyata kita memiliki pendapat lain dari 3 buah buku ini, maka itu yang dinamakan dengan membaca sintesis. Barangkali proses sintesis ini berdasarkan pembaca secara kritis yang tadi. Setelah ditemukan kritis segala macam,
Lalu dianalisis, akhirnya dibuatlah sebuah tulisan lagi yang beda dari ketiga buah buku ini. Nah, itu yang dinamakan dengan membaca sintesis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya. Apa saja yang kemarin, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, akan menjadikan dia pembaca yang baik, dan akan menjadikan dia pembicara yang baik pula. Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat atau mendengar saja, ada proses menganalisis di sana, yang mana menganalisisnya ini dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol kenyataan maupun situasi yang ada pada saat itu atau objek yang sedang diamati itu. Jadi yang namanya menyimak itu bukan hanya sekedar mendengarkan atau melihat saja, tetapi ada proses yang dilakukan yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Sekarang kita akan bahas apa saja proses-proses yang ada dalam menyimak. Dalam proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak yang baik. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Yang pertama, mendengar. Apa yang dilakukan seorang penyimak pada tahapan pertama ini ialah mendengarkan. Tetapi mendengarkan yang seperti apa? Mendengarkan di sini maksudnya berfokus pada satu suara. Dalam tahapan pertama ini, yang namanya berfokus itu kalian bagaimana caranya mengabaikan suara-suara lain, baik itu suara televisi, kendaraan, suara cicak, suara kipas angin, atau suara lainnya. Hanya berfokus pada satu suara, yaitu suara saya yang saat ini sedang menjelaskan. Nah, itu namanya fokus. Itu tahapan pertama, mendengarkan. Mendengarkan secara fokus pada satu suara. Atau misalnya kalian ingin berfokus pada hal lain, berarti mengabaikan hal-hal di luar daripada itu. Nah, ini namanya tahapan pertama, yaitu mendengarkan. Kata kuncinya adalah fokus. Dan yang kedua adalah memahami. Pada bagian ini, si penyimak itu mengartikan tiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dalam kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Jadi proses memahami di sini kata kuncinya adalah arti yang mana artinya itu berdasarkan kata atau arti yang sebenarnya, atau istilah lain berdasarkan arti yang ada dalam kamus. Hal ini berbeda pada tahap yang ketiga, yaitu tahap menginterpretasi. Kalau tadi pada tahap yang kedua itu adalah pengertian sebuah kata atau kalimat yang didengar, maka proses yang ketiga yaitu menginterpretasi itu kaitannya berikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Beda antara arti dan makna. Makna di proses yang ketiga ini kaitannya dengan segala hal yang melatar belakangi, baik itu kalimat atau ucapan atau tuturan. Misalnya dilihat dari ekspresi wajahnya, dilihat dari nada suaranya, dipahami dari nada atau intonasi suaranya, dipahami dari latar belakang pendidikan atau yang lain sebagainya. Ini beda dari tahapan kedua yang memahami tadi. Setelah itu, pada proses yang ketiga dalam proses menyimak tadi disebutkan adalah menginterpretasi, yang mana interpretasi ini sama juga artinya dengan penafsiran. Kemudian menafsirkan atau memaknai lebih dalam, lebih jauh. Itu tadi 3 proses. Yang pertama mendengarkan, yang kedua memahami, dan yang ketiga menginterpretasi.
Kemudian yang keempat adalah menilai. Pada bagian keempat ini, si penyimak memberikan penilaian. Pada bagian menilai ini, si penyimak itu mengevaluasi pendapat orang yang tadi dia simak. Jadi, si penyimak akan menilai baik itu keunggulan maupun kelemahannya, kekurangannya ataupun kelebihan apa yang tadi dia simak. Kata kuncinya adalah menilai pada proses keempat ini. Kemudian 5. Menanggapi atau memberikan respon. Setelah tadi didengar, kemudian dipahami, kemudian diinterpretasi, kemudian diberikan penilaian, baru tahapan yang terakhir ialah memberikan respon. Jadi respon apa yang dia keluarkan itu bergantung dari proses-proses yang tadi yang sudah disebutkan. Misalnya, contoh pada bagian kesantunan tentang suasana di kelas yang mana si dosen itu berbicara kepada mahasiswanya yang ada di kelas. Pada bagian mendengar, mahasiswa itu hanya berfokus pada kata atau kalimat yang diucapkan oleh dosen, yaitu suasana pada hari ini panas ya. Dia mengabaikan suara-suara lain, lalu ketika dia sudah mendengar, dia berfokus pada kalimat yang diucapkan dosennya tadi. Kemudian dia akan melanjutkan pada proses yang kedua, yaitu memahami apa arti dari kalimat udara hari ini panas ya. Ialah memang betul hari ini sangat panas karena cerah. Kemudian di ruangan juga banyak orang sehingga menambah hawa panas. Ruangan juga tertutup sehingga udara yang ada di ruangan itu terasa panas. Itu adalah tahap memahami. Kemudian dia berangkat lagi naik pada proses yang ketiga, yaitu menginterpretasi. Pada proses ini, dia bukan sekedar mengartikan saja. Dia mencari apa yang bisa ditafsirkan dari kalimat udara di ruangan ini panas ya. Dia memahami kalau panas berarti adakah tujuan lain dari dosen ini. Dia melihat situasi yang melatar belakangi ada kipas angin, tapi kipas angin tidak dinyalakan. Pada proses ini, si penyimak dia akan memahami sampai titik apakah dosen ini meminta menyalakan kipas angin karena pada saat ini kipas angin belum menyala, sehingga itu menambah rasa panas di ruangan. Baru pada tahapan atau proses yang keempat, dia akan menilai. Setelah dievaluasi, dia paham bahwa untuk mengurangi rasa panas, hal apa yang bisa dia lakukan. Baru kemudian dia akan sampai dalam proses menyimak pada tahapan terakhir, yaitu adalah menanggapi. Dengan apa dia menanggapi? Misalnya dengan tindakan. Contohnya, mohon maaf ibu, permisi, saya akan menyalakan kipas angin. Ini adalah proses yang berhasil pada saat menyimak. Jadi itu tadi 5 tahapan dalam proses menyimak. Kata kunci menanggapi adalah memberikan respon atau tanggapan atas apa yang disimpulkan dari apa yang telah disimak. Jadi yang namanya menyimak ini merupakan sesuatu yang penting sekali untuk dipahami. Jangan sampai karena salah menyimak akhirnya gagal paham. Ini sering sekali terjadi karena gagal dalam proses menyimak. Akhirnya menjadi kegagalan dalam memahami. Sehingga ketika memberikan respon menjadi tidak nyambung. Demikian kesimpulan dari 4 materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.